Perkenalkan, nama saya Dewi Masruro dengan NIM 2448201067 dari kelas farmasi 2B. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang autoimun yang sudah saya tonton dalam video YouTube tentang autoimun. Outline atau poin penting yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang definisi autoimun, jenis autoimun, faktor resiko autoimun, gejala autoimun, penjelasan autoantibodi, autoimun dan toleransi imun, peran antibodi, proses terbentuknya sel B dan proses terbentuknya sel T, aktivasi dari sel B dan sel T yang teraktivasi, mimikri molekuler, aktivasi bystander, penyebaran epitop, persistensi virus, gejala yang bergantung pada target antigen, dan yang terakhir adalah tentang terapi autoimun. Langsung saja pada poin pertama atau tentang definisi autoimun. Autoimun atau penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem imun justru menyerang sel-sel tubuh itu sendiri. Mekanisme ini disebut autoimunitas dan dampaknya bisa terbatas pada satu organ tertentu atau menyebar ke seluruh tubuh, tergantung jenis penyakitnya. Kedua, ada jenis autoimun. Ada berbagai macam penyakit autoimun, masing-masing disebabkan oleh serangan sistem imun terhadap jaringan atau organ tubuh. Beberapa contohnya diantaranya adalah diabetes tipe 1, atau sistem imun ini menghancurkan sel pankreas, penghasil insulin. Lupus erythematosus sistemik atau SLE dapat mempengaruhi seluruh tubuh dan menyerang berbagai organ dan jaringan. Rheumatoid arthritis yaitu menyerang sendi, menimbulkan peradangan dan kerusakan. Multiple sclerosis menyerang sistem saraf pusat, memicu gangguan penglihatan, kelemahan otot, hingga masalah keseimbangan. Selain itu juga masih banyak lagi penyakit autoimun lain dengan gejala serta target organ yang berbeda. Selanjutnya ada faktor resiko autoimun. Resiko terkena autoimun dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik maupun lingkungan. Dari sisi genetik, adanya riwayat keluarga dengan autoimun atau faktor predisposisi tertentu meningkatkan peluang terjadinya penyakit. Faktor lingkungan meliputi paparan infeksi, bahan kimia, pola makan, stres, hingga konsumsi obat tertentu. Kombinasi faktor-faktor ini dapat memicu terjadinya autoimun. Selanjutnya ada gejala autoimun. Gejala autoimun sangat bervariasi sesuai penyakitnya. Namun secara umum meliputi kelelahan, demam ringan, nyeri, serta bengkak pada sendi, ruam kulit, dan gangguan fungsi organ. Misalnya rheumatoid arthritis menimbulkan nyeri sendi, sedangkan multiple sclerosis bisa menimbulkan masalah penglihatan dan keseimbangan. Selanjutnya ada penjelasan tentang autoantibodi. Autoantibodi adalah antibodi yang secara keliru menyerang komponen tubuh sendiri, seperti protein atau struktur sel. Kehadirannya dapat menimbulkan peradangan dan kerusakan jaringan, serta berperan penting dalam timbulnya penyakit autoimun. Selanjutnya ada autoimun dan toleransi imun. Pada autoimun, sistem imun keliru mengenali dan menyerang jaringan tubuh itu sendiri. Sebaliknya, pada toleransi imun adalah kondisi di mana sistem kekebalan mengenali komponen tubuh sebagai bukan musuh, sehingga tidak menyerangnya. Mekanisme toleransi ini sangat penting agar tubuh tidak mengalami autoimun dan memastikan sistem kekebalan hanya melawan patogen yang asing. Selanjutnya ada peran antibodi.
Antibodi berfungsi mengenali serta menetralkan patogen seperti virus dan bakteri. Selain itu, antibodi membantu memberi tanda pada patogen agar mudah dihancurkan oleh sel imun lain, sekaligus mengaktifkan proses peradangan untuk melawan infeksi. Selanjutnya ada proses terbentuknya sel B. Proses terbentuknya sel B berasal dari sel puncak di sumsum tulang yang berkembang menjadi sel pre B. Selanjutnya mereka melewati proses seleksi. Hanya sel yang tidak menyerang diri sendiri yang akan bertahan setelah matang. Sel B berpindah ke organ limfoid, limfa atau kelenjar getah bening, dan siap memproduksi antibodi bila teraktivasi oleh antigen. Selanjutnya ada proses terbentuknya sel T. Proses terbentuk sel T juga berasal dari sel puncak sumsum tulang, lalu bermigrasi ke timus untuk menjalani proses pematangan dan seleksi. Sel T yang terlalu reaktif terhadap tubuh sendiri akan dieliminasi melalui apoptosis. Sel T yang lolos kemudian keluar menuju sirkulasi darah dan organ limfoid untuk berperan dalam respon imun. Selanjutnya ada aktivasi sel B dan sel T yang teraktivasi. Sel B dan sel T terjadi melalui proses yang melibatkan pengenalan antigen dan rangsangan dari sel imun lain. Sel B diaktifkan ketika reseptor antibodi mengenali dan menginternalisasi antigen, kemudian mempresentasikan fragmen antigen kepada sel T helper yang teraktivasi. Sel T helper kemudian memberikan sinyal stimulasi yang diperlukan untuk proliferase dan diferensiasi sel B menjadi sel plasma penghasil antibodi. Sementara itu, sel T diaktifkan ketika reseptor sel T mengenali peptida atau protein yang dipresentasikan oleh molekul MHC pada permukaan sel lain, biasanya sel dendritik atau makrofag yang telah terpapar antigen. Aktivasi ini memicu proliferase dan diferensiasi sel T menjadi subtip efektor seperti sel T helper dan sel T sitotoksik yang kemudian berperan dalam respon imun terhadap patogen atau jaringan yang rusak. Selanjutnya ada mimikri molekuler. Mimikri molekuler terjadi ketika peptida atau protein dari patogen memiliki kemiripan struktur dengan protein tubuh. Akibatnya, sistem imun bisa salah sasaran dan menyerang jaringan tubuh sendiri, sehingga memicu autoimun. Selanjutnya ada aktivasi bystander. Aktivasi bystander ini adalah kondisi ketika sel imun ikut aktif akibat lingkungan peradangan, meski tidak secara spesifik mengenali antigen. Pada autoimun, mekanisme ini memperluas kerusakan jaringan karena sel imun non-spesifik juga ikut menyerang. Selanjutnya ada penyebaran epitop. Pada autoimun, penyebaran epitop adalah pergeseran target respon imun dari satu bagian antigen ke bagian lain, baik dalam antigen yang sama maupun berbeda. Akibatnya, peradangan makin meluas dan penyakit autoimun semakin berat. Selanjutnya ada persistensi virus. Persistensi virus berarti virus dapat bertahan lama dalam tubuh dalam keadaan laten atau tidak aktif. Virus yang bertahan dapat kembali aktif dan menimbulkan infeksi berulang. Kondisi ini merangsang aktivasi imun secara terus-menerus dan berpotensi memicu autoimun. Selanjutnya adalah gejala yang bergantung pada target antigen. Gejala autoimun sangat bergantung pada lokasi target antigen. Jika hanya menyerang satu organ, gejalanya spesifik dan fungsi organ tersebut. Gejalanya spesifik pada fungsi organ tersebut.
seperti diabetes tipe 1 yang mempengaruhi pankreas dan produksi insulin. Namun bila melibatkan banyak organ seperti lupus, gejalanya dapat meluas meliputi sendi, kulit, hingga organ dalam. Dan yang terakhir pada pembahasan kita dalam video ini adalah tentang terapi autoimun. Terapi autoimun bertujuan meredakan peradangan, menekan aktivasi imun yang salah sasaran, serta mengurangi gejala. Beberapa pilihan terapi antara lainnya ada imunosupresan, yaitu obat seperti azathioprin, metotrexat atau kortikosteroid untuk menekan sistem imun. Ada steroid untuk mengurangi peradangan pada kondisi akut, ada NSAID yaitu untuk membantu mengurangi nyeri dan peradangan khususnya pada artritis. Ada terapi biologis misalnya inhibitor TNF-alpha, ada IL-6 atau rituximab yang menargetkan bagian spesifik dari sistem imun. Ada terapi pengurangan autoantibody melalui EVIG atau plasmaferesis atau menurunkan kadar autoantibody dalam darah. Pemilihan terapi ini biasanya disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan suatu penyakit tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.